Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Welcome back to another meeting for the members of basic program with English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia. I am here as your tutor in learning the basic of English. Oke. Nah, ada yang masuk. Oke, langsung aja ya, saya mulai share screen. Ada yang tahu materi kita hari ini apa judulnya? Ayo, apa ayo? Langsung saja saya. Tanpa babi bu, saya akan share screen. Ini dia. Topik kita pada malam hari ini adalah quantifiers. Yay. Ada yang bisa kasih tahu ke saya dan teman-teman di room ini, quantifiers itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kawan-kawan sekalian, kerabatku di room ini? Nggak ada yang tahu nih, quantifiers. Oke, langsung saya bocorin. Quantifiers ini maksudnya dia adalah penunjuk kuantitas. Oke, dia menunjukkan kuantitas, jumlah ya, jumlah dari suatu barang untuk noun, kata benda. Oke, ada much, many, a lot, ada a little, ada a few. Tapi malam hari ini kita fokus bahas ini ya, tiga yang di slide ini, ada much, many, dan a lot. Oke, langsung kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi semua quantifiers yang tadi ada di depan, much, many, dan juga a lot, nanti akan kita bahas belakangan, itu semua artinya banyak. Itu adalah untuk menyatakan, mengungkapkan kalau sesuatu itu ada banyak itu. Biasanya dia digunakan kalau misalnya kalau nggak di kalimat tanya atau kalimat negatif gitu ya. Sambil saya coret-coret lah. Nah, jadi suara saya jelas kan? Putus-putus nggak? Tidak. Jelas kok, Miss. Baiklah. Jadi pertama kita bahas tentang much dan many dulu. Di sini bisa kita baca sama-sama kalau si much ini digunakan untuk uncountable noun. Ada yang masih ingat uncountable noun ini maksudnya apa? Udah pernah dijelasin ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ayo siapa? Nggak tahu. Kalau yang jawab nilainya dilebihin. Tidak dapat dihitung ya. Ya, great. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Sesuai namanya ya, uncountable. Contohnya atau kategorinya lah ya. Yang nggak bisa dihitung itu ada yang berupa cairan, butiran, gas, atau yang tidak berwujud, atau yang merupakan kesatuan atau kategori gitu ya maksudnya di sini. Kesatuan ini. Bukan NKRI, enggak lucu. Kategori. Maksudnya kesatuan kategori itu adalah jenis gitu ya. Kayak yang sebelumnya saya sempat jelasin gak sih? Kayak food gitu. Food and drink juga termasuk uncountable. Nah, kalau yang butiran ini di sini ada salt, cairan ada water, gas ada air. Air ini udara ya, bukan air. Air cair. Tak berwujud itu time ya. Time tidak berwujud karena dia itu kayak konsep yang abstract. And also kesatuan atau kategori ini jewelry. Karena jewelry itu kan perhiasan, ada lagi kan kayak dia sub-subnya kayak ada necklace, ada ring, ada dan lain-lain gitu ya maksudnya tuh kesatuan. Ya. Dan kalau yang many ini kita gunakan untuk yang countable, lawan dari uncountable. Jadi
Ini adalah kata benda yang bisa dihitung. Nih, pokoknya kalau dia bisa dihitung, kalau dia lebih dari 1, karena many kan banyak, jadi diberi S di belakangnya. Sudah paham kan nih dari materi sebelumnya? Dan sebenarnya kalau kalian mau tahu nih, list-list kata benda apa aja sih yang termasuk uncountable dan termasuk juga countable gitu, bisa kok banyak orang bikin kayak tabelnya gitu. Kalau kalian googling misalnya gitu. Tapi rumusnya ya inilah ya, biar nggak googling mulu. Intinya ini, kalau kalau dia berubah butiran, cairan, gas, tak berwujud atau kesatuan, oh itu nggak bisa dihitung nih gitu. Lanjut lagi, fokus ke much dan many ini. Nah, umumnya much dan many ini digunakan di kalimat tanya dan kalimat negatif ya, struktur kalimat tanya dan negatif. Contohnya bagaimana, Miss? Baik, saya bercontoh. Ini, misalnya kalau kalimat tanya ya. Kalau positif juga bisa sih. Cuma ini kalau kita spesifik ke kalimat tanya dulu. Tanya much dulu ya. Did you do much study yesterday? Nah, kalau kalimat yang begini, ada yang bisa membacakan dan menerjemahkannya? Ada yang mau? Bagaimana, Miss Amelia? Did you do much study yesterday? Apakah Ya. kemarin kamu belajar terlalu banyak? Oke. Oke. Ya kurang lebih begitu ya artinya, tapi nggak pakai terlalu. Karena dia ya cuma much aja, kayak kamu kemarin banyak belajar nggak, kayak gitu ya kalau simpelnya kalimat ini. Dan jangan lupa materi kita kemarin did berarti lampau ya, dengan time signals yesterday. Nah, di sini pakai much. Kenapa? Karena study di sini, walaupun study itu sebenarnya ini ya bisa juga merupakan kata kerja, study, belajar. Tapi di sini dia jadi noun. Ngerti nggak? Dia di sini jadi kata benda. Dia jadi suatu benda yang dipertanyakan. Ya, dan dia kan nggak bisa dihitung ya, one study, two study kan nggak bisa. Dia merupakan konsep gitu, konsep kegiatan, study. Tadi malam, kemarin kamu banyak belajar nggak? Makanya di sini pakai much, gitu ya. Contohnya nih aja. Terus kalau misalnya mau dijawab dengan kalimat negatif. No, I didn't do much. Nah, contoh kalimatnya kalau misalnya bukan pertanyaan gini ya. No, I didn't do much. Enggak, aku enggak banyak ya, enggak banyak melakukannya gitu ya. Ini di sini pakai did, pakai juga do karena sama kayak have itu ya. Kemarin kita bahas tentang posesif, kepunyaan. Kalau pakai did, walaupun misalnya subjeknya she, kepunyaannya pakai apa? Kalau udah ada did, ada yang masih ingat? Have. Ya, have. Nah, di sini ini kan bertanya kepunyaan nih. Nah, kalau di sini kan ngomongin tentang yang dilakukan ya, makanya di sini pakai to do. Jadi kalau dia walaupun ngomongin yang lampau udah pakai did di sini, tapi mesti ditambahin do lagi. Oke. Ya, gitu struktur kalimatnya. Kayak gini ya, kalau misalnya much. Ini kalau untuk much, contoh kalimat negatif, interrogative dan negatifnya. Gimana kalau misalnya many? Di sini ya kita. Contoh kalimatnya, mau nanya how many? Ya.
How many people were at the party? Nah, many. People kan bisa dihitung ya. People kan bentuk jamak dari apa? Ada yang tahu? People? Human. Hampir, tapi kurang tepat ya. People ini bentuk jamak, bentuk lebih dari satu dari person, bentuk plural dari person ya. Jadi kalau satu, ada satu orang, one person. Tapi kalau lebih dari satu orang, jadinya people, oke? Nah, karena people ini bisa dihitung, makanya kita di sini pakai many. Nah, pertanyaannya di sini, ada yang bisa menerjemahkan contoh kalimat ini? Ayo. Ada berapa orang yang berada di party? Ya, Di betul. Pesta ya. Ya, great, good job. Ya, di sini kita pakai were karena karena dia nanyakan yang lampau. Mungkin ini bakal ada pembahasannya nanti ya. Pokoknya were ini dia penunjuk lampau juga. Oke. Nah, jadi dia mempertanyakan party yang sudah selesai ya. Partinya udah selesai. Jadi dia nanya ada berapa orang kemarin ada di party di pesta ini. Dijawab nih sama doi. Tapi nggak juga ini ya. Soalnya dia nggak tahu. I don't know. I don't know. But there were a lot. There were a lot. There were many. Nah, di sini dia ditanya seberapa banyak. Dia nggak tahu. Intinya banyak lah gitu ya jawabannya. I don't know, but there were many. Nggak tahu tapi ada banyak gitu. Ini kan nggak mungkin kan dia ngitungin satu-satu ya. Intinya ada banyak aja. Kayak gini contoh kalimatnya. Untuk penggunaan much dan many. Intinya adalah selalu ingat kalau much ini untuk uncountable yang tidak bisa dihitung dan many itu untuk yang bisa dihitung. Contohnya, how much money do you have? Ada berapa uang yang kamu punya? Karena uang kan kayak kemarin kayak kita bahas money itu termasuk uncountable, dia termasuk kesatuan. Pembagiannya atau kayak yang bisa dihitung apa yang related yang terhubung sama uang ini kayak misalnya dollars ya kan mata uang itu bisa dihitung pound sterling gitu kan intinya kalau mata uang itu bisa dihitung pound sterling kalau dia banyak makanya kemarin juga ada yang nanya kalau rupiah gimana pakai rupiah box-nya juga maksudnya dolar ya dan lain-lain yang kemarin sempat dibahas ya. Dia pakai much kalau money, tapi kalau specifically nanya dollars, pound sterling, rupiah, bucks, grants atau yang lain yang bisa dihitungnya pakai money, oke? Okay? How much money do you have? Gitu. Ada yang mau ditanyakan seputar money dan much? How much sugar left? Karena gula, sugar jadi much. Ada berapa gula yang tersisa? How much sugar left? Any question? Ada pertanyaan? No, Miss. Next. Udah jelas ya penjelasannya ya. Oke, kalau begitu ini saya hapus ya. Lanjut ke slide selanjutnya adalah exercise. Kita latihan soal tipis-tipis dulu. Nomor 1, ada yang tahu jawabannya apa?
Ayo. Oh, ini anu ya. Much atau many? Much. Berdasarkan much. Are you sure? Much. Kenapa? Kenapa much? Karena yang ditanyakan kopinya, bukan cup of coffee. Ah, great. Ya, keren. Karena kopi itu termasuk uncountable ya. Food and drink itu uncountable. Next, number 2. Ayo, ayo. Many, Miss. Many, Miss. Great. Karena bisa dilihat juga dari sini ada S-nya ya. Kalau dia tuh bisa dikasih S, oh berarti nih countable nih, bisa dihitung nih kata bendanya. Jadi pakai many. Many coconuts. Dari kemarin coconuts mulu ya. Nomor 3, ada yang bisa jawab? Gimana? Many, Miss. Mini? Let's see. Ah, Oh, jangan lupa. much. Aduh. Wait. Jangan lupa ini food and drink. Ya. Food and drink, apapun. Makanya kopi tadi termasuk pakai much ya. Mau milk, mau bread, mau rice, mau apapun makanan dan minuman, dia termasuk uncountable. Ya, tidak bisa dihitung satuannya. Jadi harus ada apa kemarin? Misalnya a loaf of bread gitu ya. Quantifier juga nih. Loaf of bread. Loaf itu apa ya? Kayak sebongkahnya itulah roti yang belum dipotong itu. Loaf of bread atau a cup of coffee gitu ya. Jadi di sini pakai much karena bread termasuk uncountable. Kalau selanjutnya nomor 4 nih. Much, Miss. Ya, karena tadi dijelasin ya. Food and Food. drink termasuk F&B. much, dan juga butter ini termasuk ini ya yang berubah wujud. Jadi berubah wujud sama kayak ice kemarin. Ada kan kita bahas tentang uncountable ice. Ice bisa jadi water. Butter kan berasal dari milk, juga bisa jadi melted butter, dan juga dia termasuk makanan. Banyak faktor yang membuat dia menjadi uncountable. Kemudian yang terakhir. Many. Many. Great. Karena tadi people ini bisa dihitung. Bentuk jamak dari Person. great. Ya, benar. Many people. Yay. Ini juga saya mau nambahin. Saya tanya dulu, kalau ini artinya apa? Ada yang tahu? Two. Ada yang tahu? No? Gak ada yang tahu? Kayaknya Ayo, lebih ke tebak-tebak aja. Untuk two people, lebih ke beberapa gitu nggak sih, Miss? Kayak Gimana? two people. Kayak in general aja, secara umum ini artinya apa? Two artinya, ini saya tulis. Two artinya juga, ya kan? I love you too. Ya, I like you too. two. Dan lain-lain. Tapi kalau misalnya jadi begini, nah, jadi apa nih? Apakah tuh tetap juga? Banyak juga, too much. Apakah begitu? Apa gimana? Ada yang tahu? Berlebihan bukan, Miss? Ya, great. Too much itu berlebihan. Berlebihan dalam hal bukan lebay gitu ya, tapi terlalu banyak. Apa sih? Iya gitu, terlalu banyak. Bukan exaggerating. Sebentar ya. Terlalu banyak.
Nah, sama berlaku juga untuk kalau misalnya pakai much, too much, too many. Ya, salah. Sama-sama terlalu banyak juga. Bedanya ya balik lagi pakai countable atau uncountable ya. Kalau misalnya coffee, too much coffee, terlalu banyak kopi. I drank too much coffee this morning. Saya minum terlalu banyak kopi pagi ini. Gitu. Too many coconuts, terlalu banyak kelapa. Too much bread, too much butter, terlalu banyak butter, mentega. There are too many people, terlalu banyak orang, gitu ya. Kalau ada too di depannya, jadinya too bukan lagi berarti juga, tapi jadi terlalu. Nah, begitu. Bisa dipahami? Bisa dong. Karena ini sering ya kita dapatkan. Berarti kayak misalkan too many people berarti terlalu banyak orang gitu ya, Miss? Ya, benar. Gitu ya penggunaannya. Kalau to-nya di depan jadinya terlalu. Tapi kalau to-nya di belakang jadinya juga. Gitu. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyain lagi di sini? Any question? No? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya sebelumnya waktu kita pembahasan tentang apa ya, countable uncountable kali ya. Itu kan juga ada tuh pembahasan tentang much, many, dan a lot of. Semuanya sama-sama berarti banyak ya. Aduh. Banyak. Semuanya sama-sama berarti banyak. Ada lebih dari satu ya. Makanya dari tadi tuh kalau yang countable-nya selalu ada S dia. Karena ngomongin yang banyak nih. Jamak, lebih dari satu. Nah, tapi bedanya di sini nih, di note ini. Bedanya a lot of atau lots of ini sama much dan many tadi, dia ini bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. Ya. Jadi mau dia itu kata bendanya bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Kalau misalnya kalian bingung nih, aduh ini bisa dihitung apa enggak ya, pakai much atau many ya? A lot of aja dah. Bisa gitu ya, dia bisa jadi alternatif kalian. Bisa jadi jalan pintas, jalan keluar dari kebingungan kalian. A lot of. Contohnya kayak di sini. A lot of apples. Apples termasuk apa? Countable, uncountable. Countable, Miss. Countable ya. Dia bisa dihitung. 1 apel, 2 apel, bisa. Kalau tea, termasuk countable atau uncountable? Uncountable, Miss. Uncountable. Ya, balik lagi, uncountable. Karena apa? Karena Food tidak and bisa dihitung. Minuman. Iya, betul. Karena minuman. Pokoknya yang termasuk minuman dan makanan itu tidak bisa dihitung satuan. Lanjut, watermelons. Termasuk Uncountable. Countable nih. countable ya, bisa dihitung. Watermelons. Uncountable kali Miss. Tapi dia bisa dihitung. Oh, kalau buah ya, I guess bisa ya. Kayak coconuts tadi. Sorry, countable. Walaupun dia makanan ya. Tapi dia bisa dihitung. 1 semangka, 2 semangka, gitu bisa kan? Gitu. Jadi dia termasuk countable. Perlu dipertanyakan lagi nih tentang makanan dan minuman tadi. Nah, itu juga ya, agak tricky kan? Kayak, lah, padahal makanan, katanya kalau makanan uncountable. Kita coba aja hitung, misalnya dia bisa di kayak satu semangka, 2 semangka, oh bisa termasuk countable. Tapi kalau
1 teh, 2 teh, kayak nggak bisa ya, kan cair tuh, kayak gimana, kecuali kayak 1 liter teh, 2 liter teh, oh berarti dia uncountable, kayak gitu, jalan pintas. Kalau sugar, termasuk? Uncountable, Miss. Ya, uncountable ya, karena dia butiran. Begini, dan semuanya walaupun ada yang uncountable, ada yang countable, semua bisa pakai a lot of. A lot of maupun lots of ini sama ya, nggak ada bedanya. Tapi kalian nggak bisa pakai lots of, no. Nih. Lots of, no, nggak bisa. Contohnya, a lot of love, bisa banyak cinta. Love, so lots of gratitude. Gratitude kan abstrak ya. Gratitude, aduh salah. Gratitude itu rasa syukur. Gratitude. Lots of gratitude. Contoh penggunaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang a lot dan lots of. Cukup, Miss. Cukup ya. Kalau ada yang nanya, memang artinya sama ya, a lot of sama lots of. Tapi kalau yang lots of ini dia lebih ke setting yang informal. Oke. Nih. Untuk diingat. Lots of itu lebih ke yang informal, lebih ke santai gitu ya, obrolan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau pidato, kurang tepat pakai lots of. Lot of boleh. Nah, kalau sudah cukup, kita lanjut masuk ke sudah. Apakah tidak ada anunya? Exercise-nya. Oh, udah guys. Udah segitu menit. Oke, sejauh ini tentang quantifiers yang bagian pertama nih ya, tentang many, much, dan juga a lot atau lots of. Ini ada yang mau ditanyakan? Atau yang lainnya? Besok juga kita masih belajar. Sorry, kenapa? Mau tanya tadi kebetulan koneksi saya jelek, jadi mungkin skip Oke. informasinya. Saya mau tanya kan kalau misalnya untuk a lot of ini dia bisa untuk countable sama uncountable noun. Nah, bedanya yang dengan much dan many tadi apa, Miss? Jadi kalimat apa saja yang bisa menggunakan a lot of ini, Miss? Oke. Simpelnya pertanyaannya perbedaannya lots of dan much dan many ya? Iya, Miss. Iya. Sebenarnya perbedaannya hanya much dan many itu dibedakan dari jenis noun-nya kan tadi. Kalau much untuk ini, untuk yang uncountable, kalau many untuk yang countable, ya. Bedanya much dan many ini dengan a lot of atau lots of ini, kalau yang lot ini dia nggak dibatasi, segala-galanya bisa pakai ini, a lot of atau lots of ini, maupun dia mau dia bisa dihitung atau tidak bisa dihitung kata bendanya ya. Itu aja bedanya. Secara arti, secara makna sama-sama banyak artinya gitu. Jadi gitu. Bagaimana? Sudah jelas atau ada lagi yang perlu diperjelas dari situ? Kalau contoh kalimatnya
tadi kan ada ya, ini. Kalau kalau misalnya much dan many ini umumnya selain bisa sih sebenarnya buat kalimat yang positif, cuma umumnya dipakai dalam kalimat tanya dan yang kalimat negatif gitu ya. Contoh, much. Kalau much apa yang uncountable, money yang tadi. How much money? How much money do you have? Ya. How much money? Berapa banyak uang yang kamu punya? Ya. Contoh kalimat kalau negatif. Kalau dijawab negatif, don't have much. Dia nggak mau jawab spesifik nih. Dia nggak mau jawab I have $15 left in my pocket. Misalnya dia nggak mau bilang kalau dia punya $15 atau berapa yang spesifik. Dia cuma bilang dia nggak punya banyak gitu. I don't have much gitu ya. Dan kalau misalnya contoh kalimat lagi yang tadi saya kasih contoh, kalau misalnya mau bilang terlalu, yang berlebihan gitu. Bisa kita pakai much juga ditambahan dengan kata too di depannya. Misalnya I drank tadi ya. I drank too much apa ya? Too much soda deh. Soda. Ya, I drank too much soda. Drank ini bentuk kedua dari kata kerja drink yang menunjukkan kalau ini sudah lewat. Oke. Bisa ditambahin last night, tadi malam. Jadi tadi malam itu dia terlalu banyak minum soda. I drank too much soda last night. Saya minum terlalu banyak soda tadi malam. Kayak gitu. Contoh kalimat kalau much dalam bentuk interrogatif, negatif, dan apa nih ya? Too bentuk terlalu gitu. Sama kok, sama many ininya, struktur kalimatnya, penggunaannya, peletakannya itu sama. Intinya bedanya cuma di ini. Karena money ini kan termasuk uncountable, ganti aja jadi noun yang countable, yang bisa diganti, bisa dihitung. Apa yang bisa dihitung? Watermelons. Yang tadi ya. Yang kontroversial. Ganti much jadi many. How many watermelons do you have? Ada berapa banyak semangka yang kamu punya? Gitu. I don't have many. Gitu. Intinya gitu aja. Kalau misalnya sesuatu itu bisa dihitung pakai many. Kalau nggak bisa dihitung pakai much. Misalnya I ate too much, too many watermelons. Watermelons last night. Saya makan terlalu banyak semangka tadi malam. Watermelons. Coconuts juga. Coconut juga termasuk countable. Apples termasuk countable. Gitu ya. Buah-buahan mungkin termasuk ini ya. Miss, berarti kalau misalnya kita mau pakai a lot of tadi bisa dengan kalimat tanya seperti ini ya, kayak how Boleh a lot ya. money do you have, gitu bisa ya? Oke. Much-nya diganti a lot. No. Bedanya pattern-nya, polanya beda. Kalau misalnya mau nanya tapi pakai a lot of.
Nah, kalau misalnya pakai much dan many untuk menanyakan jumlah, kita diawali dengan how ya. How many, how much. Kalau menanyakan umur juga, how old are you gitu ya. Untuk berapa itu kita malah nanya pakai how. Walaupun how ini artinya bagaimana. Tapi untuk menanyakan jumlah, itu kita pakai how. Tapi kalau pakai a lot of, langsung ke misalnya do you have. Ya. Do you have a lot of, apalagi ya, money deh. Do you have a lot of money? Kamu punya banyak uang nggak? Gitu, ngerti nggak? Kamu punya banyak uang nggak, sama kayak beda sama kayak berapa uang yang kamu punya, beda kan? Dia kayak udah nodong gitu, kayak banyak nih. Kamu punya banyak uang nggak? Ngerti nggak bedanya? Intinya nggak bisa kalau misalnya pakai a lot of ini kita pakai how di depannya ya, nggak bisa how a lot of. Oke. Do you get it? Atau masih membingungkan? Yes. Berarti Ya. a lot of tuh kayak kalimat apa ya? Langsung gitu ya? To the Oke. point gitu. Kayak lebih nodong gitu ya dia, karena Iya. dari kalimat ini. Do you Atau have a lot of gimana? money? Enggak juga sih. Cuma kalau di kalimat ini aja. Dia nggak punya konteks jadi lebih nodong. Heeh. Cuma dia nggak, gimana ya? Do you have a lot of money? How much money do you have? Kayak how much money itu kayak lebih sopan nggak sih rasanya? Tapi ini pun nggak nodong. Karena a lot of pun kan dia bisa informal, bisa formal ya, a lot of penggunaannya. Beda sama lots of. Ini baru informal, tapi nggak juga nodong. Walaupun tadi saya bilang, oh ini lebih langsung. Cuma karena ini konteks struktur kalimatnya. Oke. Tapi dia nggak punya sifat nodong. Gitu. Any more question? Part of-nya bisa diganti dengan kalimat lain kali, Miss. Soalnya masih belum Oke. ini. Masih belum tergambar dengan sempurna di kepala. A lot of. Oke. Saya kosongin dulu nih ya. A lot of kan artinya banyak. I plan to do a lot of things this Sunday. Nih, lot of pertama. Bisa juga lots of people are gathering at the park. Boleh gitu. Kalau kalimat-kalimat positifnya ya. I plan to do a lot of things this Sunday. Saya berencana untuk melakukan banyak hal minggu ini. I plan to do a lot of things this Sunday. Itu bisa. Bisa juga a lot of people, banyak orang, are gathering at the park. Banyak orang berkumpul di park, di taman. Bisa. Kalau tadi kalimat tanya ya yang membingungkan. Do you have a lot of money? Salah satunya. Itu lagi dipikir. Don't you? Bisa juga kalau di depannya pakai negatif. Don't you have a lot of cats?
Kalau don'ts di depan jadinya bukannya kamu punya banyak kucing, ya gitu. Tapi kalau depannya kayak gitu, bisa diambil nggak polanya? Intinya ini adalah banyak gitu artinya. Kalau itu Miss yang lots Ya, yang ada S-nya itu gimana? apa itu? Gimana? Kan Oh, ada yang lots. Oke. Ada lot of, ada lots of ya. lots. Yes. Oke. Contoh yang lots of. Eh, she gave me lots of love. Dia memberiku banyak cinta. Gitu. Kurang lebih sama kok. Misalnya PS5 has lots of game option, I guess. PS5 punya banyak pilihan permainan. Intinya kurang lebih sama kok. Itu artinya banyak gitu. Cuma kalau yang ini dia lebih santai, lebih bisa informal. Kayak I spend lots of time playing game. Saya menghabiskan banyak waktu bermain game. Lots of time. Kayak gitu. Di sini bisa dimengerti nggak? Apa ya tadi yang dibingungin? Ya, intinya tuh itu balik lagi kalau much itu uncountable, ini un. Nah, kalau many itu count. Kalau a lot of atau lots of dia bisa dua-duanya. Nah, tadi yang membingungkan adalah pola kalimat tanya. Ya, kalau misalnya mau bertanya dengan much dan many ini, kita awali dengan how, always. Kayak dia tuh nanya seberapa banyak sih gitu. Kalian punya seberapa banyak? How much? Kalau kita a lot of, kita nggak bisa pakai how depannya. Karena how lot. Nggak bisa. Do you have a lot of money? Saya kurang tahu ya alasannya kenapa. Intinya di dalam struktur kalimatnya nggak gitu. Kalau a lot of nggak pakai how. Itu aja dulu. Oke. Mungkin besok lah ya kalau misalnya habis saya research lagi nih apa sih sebenarnya alasan sebenarnya dia tuh pola kalimat yang berbeda. I'll tell you guys. Oke. Ini gimana, jelas atau ada lagi yang mau Ya, Miss, ditanyain? mungkin masih bingung penempatannya, Miss. Penempatannya ya, struktur kalimatnya ya. Yang tadi tuh ya maksudnya yang how much, how many sama a lot of itu ya. Kalau penempatannya, Iya, paling yang a lot eh, of. Misalkan, oke. Misalkan, oke. Jadi dia itu dalam suatu kalimat penempatannya selalu di belakang kata benda. Oke. Nih, a lot of things, a lot of people, a lot of cats, lots of love, lots of game option. Begitu ya. Dia selalu di kalimat itu sebut dulu a lot of-nya, baru kata bendanya. Same as ini much dan many. How much money? How many cats? Gitu ya. Penempatannya dalam satu kalimat. Sudah tergambar? Sudah lebih jelas? Jadi dia posisinya selalu di belakang kata benda.
bergandeng. Bagaimana? Oh iya, paham, Miss. Paham. Oke. Itu ya. Kalau mau bilang kalau suatu benda itu banyak, taruh tuh lot of atau lots of sebagai quantifier. Balik lagi ya ke definisi quantifier. Adalah untuk menyatakan kuantitas, menyatakan jumlah. Kalau menyatakan kalau sesuatu itu ada banyak gitu. Banyak atau sedikit sebenarnya. Ada juga a few gitu ya. A few itu kan artinya beberapa. Ada a little itu artinya sedikit. Nanti kita belajar itu besok kalau nggak salah ya, materinya masih quantifier besok. Bisa diperjelas lagi besok tentang yang ini, bisa kita bahas lagi setelah saya research. Oke, kalau misalnya masih bingung, besok catat dulu nih pertanyaannya, besok kita bahas lagi. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Oke, Miss, cukup. Oke, kalau sudah cukup dan sudah tidak ada pertanyaan, so let's call it a night. Mari kita akhiri, sebentar saya hapus dulu. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah join, yang sudah menyimak pelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok join lagi. Kita belajar tentang quantifier lagi besok untuk memperjelas yang belum jelas malam ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a good rest, everyone. Bye. Thank you, Miss. My pleasure.